menjelaskan terkait Power BI. Nah, Power BI kita bisa dapatkan di situs Microsoft-nya, langsung ketik saja download Microsoft Power BI Desktop dan klik link ini. Nah, habis itu tinggal scroll ke bawah, pilih bahasa dan download. Di sini karena saya ingin mendownload yang 32, saya milih yang ini. Kalau yang 64 yang ini, tinggal next. Nanti akan terdownload sendiri ke sini dan tetap download. Kurang lebih seperti itu. Nah, jika sudah terdownload, Anda tinggal install saja. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya juga akan mempraktekkan bagaimana basic menggunakan Power BI sendiri. Di sini saya akan mengambil data. Di sini data yang saya pilih adalah data Excel, di mana di sini saya menggunakan data Excel COVID-19 di tahun 2020 bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, setelah masuk di sini kita pilih sheet-nya. Nah, saya memilih ini, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini data yang saya ambil tidaklah banyak, walaupun informasi yang kita dapatkan banyak sekali. Nah, di sini saya pertama ingin membuat visualisasi menggunakan statistik atau menggunakan chart batang. Saya mengambil date sebagai axis-nya dan mengambil kasus baru sebagai nilainya. Di sini kasus barunya masih berdasarkan tahunan. Di sini saya ganti menggunakan tanggal, dan di sini bisa dilihat sebagaimana tanggalnya itu dari tanggal Maret sampai dengan Juni akhir. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan juga angkanya, berapa sih angkanya. Di sini saya masukkan table. Nah, di sini saya mau masukkan angkanya dan juga lokasinya. Nah, di sini saya memasukkan location-nya, lokasinya, kota-kotanya, dan juga new kasusnya, kasus barunya juga new case. Nah, di sini biar terlihat saya besarkan. Nah, di sini saya oke. Nah, cukup segini saja. Nah, di sini kita bisa melihat grafiknya. Kita lihat di sini grafiknya itu terus naik walaupun sempat mengalami penurunan. Nah, dan akhirnya puncaknya adalah di sini. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini adalah lokasi-lokasi di Indonesia sendiri, dan kita mau tahu dari yang tertinggi hingga terendah, tinggal mencet new case-nya dan dia akan berurutan berdasarkan tertinggi sampai rendah. Lebih seperti itu. Nah, sebenarnya di sini antara chart dan juga tabel itu saling berhubungan. Kita bisa lihat bahwa kita mau lihat di Indonesia sendiri. Kalau kita klik Indonesia, kita bisa melihat bahwa Indonesia sendiri untuk keseluruhannya mengalami penaikan. Coba kita Papua. Nah, Papua sangatlah rendah. Kalau DKI Jakarta, dia cenderung hampir stabil. Kurang lebih seperti itu. Dan juga bagaimana kalau kita klik bagian tabelnya. Oke, kita lepas dulu filternya. Nah, di sini kita ingin melihat yang paling tinggi ini. Nah, di sini kalau saya mengklik yang paling tinggi, di sini terfilter bahwa di Indonesia segini, Jawa Timur sini, Jakarta segini, sampai terakhir adalah Riau kosong, Gorontalo kosong, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lepas lagi untuk filternya. Nah, di sini selain kita menggunakan untuk melakukan filter data, mengambil kesimpulan ataupun untuk menentukan kebijakan, kita juga di sini bisa mempublish data ini ke internet, ke akun kita untuk dilihat di tempat lain. Nah, ini publish to Power BI. Di sini syaratnya harus memiliki akun Microsoft 365. Di sini saya sudah membuatnya, tinggal di save. Yes.
Nah, tinggal ditunggu dan masukkan ke My Workspace. Oke, select. Nah, di sini karena saya udah pernah meng-publish, saya mereplace-nya. Nah, tinggal ditunggu saja, tidak cukup sebentar, dan tinggal akses ini, dan akhirnya seperti inilah tampilan kalau kita membuka datanya di browser. Nah, ini juga kita bisa melakukan ya setidaknya sedikit filter seperti yang tadi kita ambil ini. Nah, ini datanya totalnya segini untuk di tanggal ini. Tanggal berapa sih kita? Nah, di sini terlihat bahwa Kamis 18 Juni 2020 terdapat 2.670 kasus, dan di Indonesia 1.331 dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu untuk pengenalan basic Power BI. Salam.